Wakil Presiden BSD Regional Banten. Silakan Pak Yudias. Salam, selamat malam, pria-pria yang terbahagia di dunia. Suara saya jelas ya? Jelas, jelas. Oke, nama saya Yudias. Ini dipanggil nama Yudi AM. Saya chapter BSD. Saya mau kesaksian mengenai saya kasih tema ini. Perubahan terjadi jika kita mau. Saya kesaksian mengenai tentang keluarga. Saya menikah sudah 30 tahun. Dan tahun 2017 kurang lebihnya saya sama istri tidak pernah peduli, tidak pernah rasa menghormati, dan egois sekali saya. Tidak tidak ada perhatian khusus. Apa maunya saya, dia harus mengikuti. Berjalan waktu, saya sering berkomunikasi sama teman. Saya masuk di Purwokerto pada tahun 2016, tapi tidak begitu aktif. Sering saya cerita sama teman-teman yang ada mengenai pribadi maupun keluarga. Sering saya lakukan, istri saya itu, saya tidak kasar memukuli, tapi kata-kata saya nggak baik. Tidak pernah istri itu bagaimana buat kita. Saya merasa saya cukupi ekonomi, saya hanya anak yang saya perhatikan. Nah, saudara terkasih, kalau berjalan dari waktu ke waktu, sehingga sampai begitu lama, istri saya juga ikut ada satu komunitas. Dia sering bercerita ke teman maupun ke gembalanya, sehingga gembala juga suka datang dan mampiri saya, cerita, nanya. Saya jawab dengan santai-santai saja, karena bagi saya ya wanita gitu kan pada saat itu. Saya pada suatu hari maksudnya ketika saya sering cerita dengan teman, saya ada satu niat untuk berubah. Karena kalau hanya kata-kata tapi tidak ada tindakan, tidak akan bisa berubah. Setelah saya mengerti dan tahu bahwa istri itu adalah penolong, pada dari dulu ya, ini bukan saya khotbah tadi. Saya itu tidak begitu paham. Tapi ketika saya tahu kalau istri itu penolong dan diciptakan Tuhan sepadan dengan kita. Dan ada ayat, ada di firman, saya ingat di Efesus yang di Efesus 5 ayat ke-33. Sebentar, saya satu ayat ini. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan hendaklah istri mengasihi suami. Jadi kita dulu, saya perubah pola pikir saya mindset, maupun bagaimana saya ingat waktu nikah, perjanjian nikah, dan suka dan duka dan seterusnya. Saya belajar. Saya belajar, saya praktekkan. Dan saya harus mengasihi istri. Terus, itu juga pasti didukung dengan doa dia. Satu ketika, saudara, istri saya ada undangan ke Radio Headline di Lipo Karawaci. Waktu itu menjadi narasumber. Antar karena ada online jam 7 malam. Setara sama saya sampai di sana lebih awal itu. Setelah dia masuk, ada briefing, saya nunggu di ruang tunggu. Kan ada radio itu terdengar. Dengan jelas dia mengatakan, ada kalimat dia bilang, saya sudah bertahun-tahun punya suami.
Waktu saat itu ya hampir 15 tahun. Saya merasa tertekan oleh suami saya, dia bilang. Dan kalau saya ada di rumah, dia merasa betul-betul terkekang sekali dan tidak betah. Ketika kalau saya keluar, dia bilang dari rumah, dia merasa merdeka. Saya kaget dengar siaran. Saya dengar, wah, berarti bertahun-tahun dia merasa tertekan oleh saya. Saya nangis sudah di situ. Berarti apa ya, selama saya perbuat, saya tidak begitu sadar, bahkan tidak sadar sama sekali, tidak mengerti bagaimana seharusnya suami. Saya pikir saya sudah cukup memberikan nafkah, memberikan semua yang dia mau, saya bisa belikan. Tapi saya nakal. Lalu saya terperangah setelah selesai dia on air, saya temui, saya minta maaf. Teman-teman juga melihat saya minta maaf dan saya cium dia. Lalu saya ajak pulang di mobil, saya tanya, aduh, saya sih bilang, kamu hebat banget tadi ya bicaranya. Dan saya baru tahu, baru mengerti kalau selama saya hidup sama kamu merasa takut, merasa tidak tenang, dan sebagainya. Kenapa kamu tidak bicara langsung ke saya? Dia bilang takut kamu marah. Dia takut sama saya. Memang saya kalau marah suka benda-benda yang sekitar saya suka dari barang bagus jadi jelek, pecah gitu, saudara. Wah, saudara terkasih. Pada saat itu saya Tuhan minta ampun. Saya mau mengasihi istri saya. Saya tahu kalau istri itu adalah hadiah yang paling terindah buat saya. Begitu pada Bapak pada malam hari ini. Jadi saya sih sarankan ya buat teman-teman pada malam hari ini. Tanya kepada istri Anda masing-masing bagaimana kelakuan kita kepada dia. Tapi harus tebal telinga dan di hati ini dingin. Apapun yang istri katakan, pasti banyak pahitnya, pasti banyak tidak enaknya didengar. Terima itu, jangan emosi. Dan kita sama-sama memperbaiki, berproses dalam hidup kita. Tapi saudara, puji Tuhan, dalam kehidupan saya setelah saya merubah. Kalau pikir saya, kelakuan saya, tindakan saya, hidup kami harmonis. Kami seperti pacaran. Kami tinggal di rumah, tinggal berdua. Kami punya anak 4, tapi mereka sudah misah semua. Tapi ada yang belum married 2. Kadang-kadang pulang hari Sabtunya. Kita mesra. Itulah perubahan-perubahan terjadi. Bahkan kalau saya tidak cepat untuk hal ini bertindak, tidak peka apa yang terjadi kepada istri saya. Itulah kadang-kadang istri takut kepada suami karena kegalakan, karena suara yang keras, karena sering bertindak yang salah dan yang sontoloyo. Pada akhirnya, puji Tuhan, saudara, kami menimbulkan cinta awal-awal. Setiap hari kami berusaha. Cinta mula-mula itu kita harus timbulkan di dalam keluarga. Hanya itu aja sharing saya, tidak begitu banyak. Waktunya saya ambil karena saya tidak mau melanggar juga. Terima kasih, semoga menjadi berkat untuk kesaksian ini. Oke, Bro Hartono, silakan tambahkan. Ya, singkat Bro Babe Yudias mau tanya, Babe masuk Fulgoscon 2016. Tadi suara Bapak agak sedikit kecil, tapi intinya saya tangkap istri adalah penolong dan saya setuju. Bapak mulai sayang istri atau istri penolong sejak kapan, Pak? Suara yang nggak jelas gimana, Pak? Ini suaranya. Pak Yudias merasakan kalau istri adalah penolong dan mulai masa itu mulai sejak full gospel atau sebelum full gospel? Jadi saya tahu itu setelah kita berhubungan atau berteman di full gospel, baru saya paham banyak cerita. Gitu loh. Kan sebelum saya bilang, itu tadi tidak begitu rapi saya cerita. Sesudah saya bergabung, saya baru paham dan mengerti
banyak ada teman-teman yang saya terbuka sama teman saya cerita. Ada yang bilang Indonesia itu setelah saya gabung tahun Oke. 2016. Siap. Oke. Terima kasih. Saya mau sedikit Pak Bro Joni. Ya, Ya. kita memang harus seperti Pak Yudias, karena istri adalah penolong. Kalau hidup kita mau berkenan, memang kita harus sayang istri, kasih istri. Nah, saksikan terus seperti ini kepada teman-teman supaya family strong di FGB ini akan terjadi. Oke, Ya. Bro Joni. Oke, beri plus buat Pak Yudis dong. Thank you, Regional Banten. Oke, kita selesai. Sebelumnya kita ada closing statement dari NEVP kita ya, Pak Rubiam.